Bincang Pendidikan. Saya Vesalon Siburian dengan rekan saya Kristina Aida. Di sini saya akan menemani podcast pada hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, sahabat Insan, pada hari ini kita tidak berawal lagi. Kita kedatangan narasumber dari FIP Undiksa, yaitu Bapak Dr. Iputu Aditya Antara SPD MPD selaku dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada malam hari ini apa gimana kabarnya? Baik, mantap. Di sini saya izin menanyakan pertama, yaitu apa saja sih laporan penilaian pembelajaran di kurikulum? Ya, kurikulum Merdeka maksudnya ya. Iya, Pak. Asesmen di kurikulum Merdeka ujungnya adalah laporan penilaian terhadap siswa kita, ya, terhadap peserta didik kita. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan penilaian yang lain. Dalam laporan penilaian atau laporan asesmen yang dengan desain kurikulum Merdeka sekarang itu setidaknya ada 3 hal dalamnya. Ada asesmen kompetensi minimum dari peserta didik kita, lalu ada survei karakter yang di dalamnya tentang bagaimana penggambaran profil belajar Pancasila, dan survei lingkungan belajar, bagaimana kondisi lingkungan belajar siswa kita. Nah, ini akan dijadikan pelaporan di tingkat satuan pendidikan di sekolah dan juga nanti akan menjadi laporan tingkat nasional. Nah, jadi penting memahami ini bahwa pelaporan di saat ini dengan desain kurikulum Merdeka ini berbeda dengan laporan. Dikontrol semuanya. Bahkan dalam pelaporan penilaian peserta didik kita dengan konteks kurikulum Merdeka ini itu harus ada konferensi dengan orang tua, harus ada portofolio yang dirangkum di dalam laporan itu. Dan seperti biasa penilaian itu harus ada beberapa, ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu harus jelas sudah tergambarkan dalam laporan penilaian. Ya. Di sini kami juga bertanya mengenai dalam penerapan penilaian. Pasti ada tantangan yang dihadapi. Apa saja tantangan yang bisa Bapak berikan untuk guru-guru? Tantangan yang sering dihadapi dalam proses pembuatan laporan adalah kadang laporan itu dibuat di akhir-akhir ya, karena saking banyaknya pekerjaan guru sering membuat laporan akhir semester itu atau raport itu di akhir-akhir semester, sehingga ini akan menguras energi untuk membuat rangkuman dari awal semester sampai akhir semester. Padahal kalau guru itu mau bekerja dengan sedikit effort di awal pembelajaran, guru bisa melakukan asesmen diagnostik terkait dengan kemampuan belajar siswa, lalu melakukan penilaian formatif di pertengahan semester, dan melakukan penilaian sumatif di akhir semester. Nah, sehingga tidak banyak energi guru habiskan ketika membuat rapor. Yang lainnya sudah ada, itu gunakan saja Excel, gampang, guru bisa mudah. Dan di sini kami juga bertanya satu lagi, Bapak, mengenai bagaimana pelaporan hasil penilaian dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, pelaporan ini penting banget. Pelaporan hasil penilaian itu, pelaporan hasil penilaian hasil belajar, pelaporan penilaian hasil belajar itu penting banget, karena dengan memberikan atau membuat sebuah pelaporan, para guru, siswa, dan juga orang tua tahu peserta didik ini
posisinya di mana, kemampuannya di mana, apakah dia rendah, sedang, atau tinggi. Sehingga dengan pelaporan ini seorang guru dan orang tuanya bisa mengambil tindakan yang tepat untuk anak. Karena pelaporan ini pentingnya mengambil keputusan apa yang harus dilakukan kepada anak. Pembelajaran itu tidak hanya kelas 1 saja, tapi bisa sampai kelas 6 dan berlanjut sampai SMA. Maka dari itu pelaporan ini penting dan jujur harus diberikan. Jangan semua diluluskan. Kalau memang dia rendah hasilnya diberikan nilai rendah. Sehingga tidak ada kasus lagi siswa yang tidak bisa membaca tetapi sudah tamat SD. Ini lucu ceritanya. Itu penilaian yang tidak jujur dilakukan. Maka dari itu pelaporan harus dilakukan komprehensif secara jujur sehingga bisa menggambarkan hasil belajarnya dan guru bisa memutuskan, orang tua juga bisa memutuskan treatment apa yang perlu diberikan. Kalau nilainya tinggi, berikan dia pengayaan pembelajaran utama sehingga bisa meningkat kemampuannya. Kalau dia rendah kemampuannya, berikan dia remedial, berikan dia perlakuan tambahan, berikan dia pendampingan sehingga kemampuannya bisa sejajar. Itu pentingnya laporan penilaian, laporan hasil. Nah, teman-teman berarti laporan itu sangat penting bagi siswa ataupun guru atau orang tua yang ada. Nah, teman sahabat bincang, itu dia sesi tanya jawab yang telah kita laksanakan. Nah, terima kasih kepada Pak Adif atas ilmu yang telah diberikan kepada saya dan kepada saya, begitu juga pada sahabat bincang. Nah, saya ingin bertanya, apa sih kesan dan pesan Bapak yang bisa Bapak berikan kepada kami dan juga kepada sahabat bincang terkait materi kita? Terkait dengan raport ya, pelaporan hasil penelitian. Kesan saya khususnya di Indonesia, kalau konteksnya Bali, khususnya Bali gitu ya, pelaporan itu tidak jujur dilakukan. Ya, banyak faktor yang masuk sehingga masalah di Indonesia itu jadi masalah besar. Misalkan membaca, menulis dan berhitung masih tidak bisa bagus siswa itu. Padahal harusnya ketika SD kelas awal siswa itu harus datang ke apakah dia bisa membaca, menulis atau berhitung gitu. Kalau jujur dilakukan, kalau memang tidak bisa membaca, ya tidak naik kelas ya gitu. Harusnya begitu. Kalau dia memang bagus ya naik kelas ya. Atau kalau memang benar-benar bagus, kelas percepatan dia. Masalahnya adalah ketika siswa itu tidak bisa membaca, tetap aja dinaikkan. Ini sebuah masalah besar untuk di Bali dan Indonesia. Maka dari itu, buatlah sebuah penilaian yang jujur pada siswa kita, buatlah laporan atau raport siswa kita yang jujur, sehingga kita bisa menggambarkan dengan baik, dengan terbuka hasil atau posisi belajar siswa kita. Begitu. Nah, itu dia kesan dari Pak Adif selaku narasumber kita hari ini. Nah, sahabat bincang, sekian dulu ya podcast kita pada hari ini. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Ya. Terima kasih.